warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang anggaran produksi. Yang pertama yaitu adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Yang kedua yaitu tentang tujuan anggaran produksi. Yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan. Yang kedua dapat menjaga dalam tingkat persediaan produksi. Dan yang ketiga yaitu mengatur produksi. Yang ketiga yaitu tentang unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama yaitu adalah biaya bahan langsung. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga biaya produk tak langsung. Nomor 1 ada biaya bahan langsung. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan seluruh bahan yang dikelompokkan ke dalam bahan jadi bisa dilacak ke bahan jadi yang memungkinkan untuk dihemat. Contohnya adalah lempengan baja dan subperakitan bagian perusahaan mobil. Bahan langsung sering tidak mencakup unsur-unsur kecil seperti lem dan paku. Mengapa? Karena biaya penelusuran unsur-unsur yang tidak signifikan tampaknya tidak sebanding dengan nilai atau manfaat mendapatkan harga pokok produksi yang lebih akurat. Yang kedua ada tenaga kerja langsung. Gaji keseluruhan karyawan bisa diidentifikasikan dan dimungkinkan untuk dibebankan ke dalam produksi bahan jadi. Contohnya adalah tenaga kerja para operator mesin dan para perakit. Tenaga kerja tidak langsung mencakup kerja tidak langsung atau tidak praktis untuk ditelusuri ke produk tertentu. Contohnya adalah upah cleaning service atau satpam. 3. Biaya produk tak langsung. Seluruh pengeluaran yang tidak tergolong barang langsung atau pekerja langsung yang berhubungan dengan tahapan produksi. Dengan kata lain, yang digolongkan ke dalam ini yaitu overhead pabrik, biaya pabrik, overhead pabrikase, dan biaya pabrikase. Istilah biaya produksi tak langsung lebih jelas daripada overhead pabrik. Tetapi istilah overhead pabrik digunakan dalam buku ini karena lebih singkat. Budget produksi yang pertama rencana penjualan, yang kedua kapasitas pabrik dan peralatan pabrik, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat stabilitas bahan baku, yang kelima modal kerja yang dimiliki, yang keenam fasilitas gudang. D. Biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan. Para manajer perusahaan sering membedakan harga pokok produksi dan biaya periode. Yang ekuivalen dengan harga pokok produksi adalah pembelian barang dagangan untuk perusahaan dagang dan biaya produksi untuk industri pabrik. Artinya, harga pokok produk yaitu pengeluaran yang dibebankan ke dalam persediaan ketika terjadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada anggaran penjualan, kedua mesin dan peralatan pabrik, ketiga kapasitas gudang, keempat tenaga kerja, kelima bahan mentah, keenam modal yang akan digunakannya, ketujuh ada kebijakan produksi perusahaan. Selanjutnya, kebijakan tingkat produksi. Ada 2 kebijakan yang bisa digunakan dalam perusahaan untuk menetapkan jumlah barang yang bisa diproduksinya, yaitu yang pertama, pada kebijakan stabilisasi dalam tingkat produksinya, dan yang kedua, kebijakan stabilisasi tingkat persediaannya. Lalu selanjutnya ada produksi. Yang pertama, kebijakan stabilisasi tingkat produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama pada setiap bulannya. Pertimbangannya adalah yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, pada jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya.
maka jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Lalu, yang ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil tiap bulannya. Lalu selanjutnya ada persediaan. Yang pertama, kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan dapat dilakukan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Terima kasih.